Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia akan mengajakmu untuk menikah. Jadi ini siapa yang bakal mengajak kamu nikah? Perlu diingat, ini adalah general reading. Energinya bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Dimana yang nonton kan banyak banget ya. Jadi untuk sebuah kecocokan itu kamu harus laah lagi, karena siapapun memang yang nonton video ini berarti pesannya di sini ada untuk dirimu. Lagi-lagi kalau kamu memang dibuatkan seresonan mungkin atau seresonate mungkin, kamu bisa menggunakan energi kamu sendiri gitu. Personal reading dengan cara personal reading. Oke, jadi aku akan lihat nanti tentang energi dia yang bakalan ajak kamu nikah. Siapa dia? Terus aku bakal lihat pesan-pesan dari oracle card. Oke. Spirit guide, angel divine power, what I got. Yes, please clean this group from any negativity. Jadi seperti biasa kalau yang namanya collective reading ini, energinya juga bisa vice versa ya. Apalagi ngomongin soal union atau persatuan seperti ini, yang perlu kamu ketahui adalah setiap aku buat video, aku menyisipkan positif energi, menyisipkan healing energi. Saat kamu mau klaim energinya, relax, sit back, enjoy, lepaskan semua belenggu, apapun itu ya. Jadi kamu ada rasa kecewa, apapun itu, ada rasa sedih dan segala macam, itu dilepasin dulu agar positif energinya bisa nyampe. Oke? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Spirit guide, angel for all like please cleanse all negativity. Oke, let's see. Kita bakal lihat energi kamu dulu saat ini. Spirit guide, angel divine power, what like God and goddesses. I'm gonna say my ghost can speak the truth, give information and protection to the people who watch this video. Tell me about their current energy. Tell me about their current energy. I need to see. Di sini ada Knight of Swords, ada the Queen of Cups. Kemarin pernah ada ngalamin sebuah drama. Kalau aku lihat di sini, ini energi drama-drama dari lingkungan sekitar juga bisa, atau dari persepsi kamu sendiri. Contoh ya, kayak kamu menilai seseorang, oh ini orang pasti player, ini orang pasti gini, pasti gitu. Tapi itu ternyata negative thinking sendiri. Dari Knight of Swords sendiri ya, aku lihat ini jangan mudah untuk jumping into conclusion. Jangan mudah untuk menarik sebuah kesimpulan dari berdasarkan apa yang kamu tahu aja gitu. Karena kadang-kadang yang kamu tahu bisa terpengaruh sama sebuah ego. Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, ada yang Pisces, Scorpio, Cancer. Kadang-kadang kamu juga di sini aku ngelihat memanipulasi perasaan sendiri ya, yang tadinya sebenarnya nggak sedih, tapi suka dilebay-lebayin sedihnya. So I'm going to see di sini dari Queen of Cups sendiri, kamu adalah seseorang yang empatinya bagus, feelingnya bagus, rasa untuk mengasihinya oke. Aku lihat secara energi kamu memang udah siap untuk menerima cinta. Dari The Queen of Cups sendiri, aku juga ngeliat untuk kalian yang feminine, energi sebenarnya kalian ada seseorang di dalam hidup kalian tuh yang memprioritaskan kalian. Di hati orang itu kalian yang paling atas. Let's ya. Terus di sini ada The Nine of Cups, penuh kedamaian. Kamu juga udah mulai belajar untuk ngerilis atau melepaskan control dalam sebuah kehidupan. Nine of Cups itu gitu energinya, kayak puas akan experience yang kamu hadapin. Jadi kemarin kamu ada masalah atau kemarin ada sebuah tantangan dan ujian, kamu nganggap itu udah jadi sebagian dari kehidupan kamu. Jadi menerima keadaan yang kemarin. Jadi ini banyak energi menerima. Dan dari Queen of Cups sendiri, kalau kamu lihat di sini kan energinya kayak pregnant woman. Jadi istilahnya auranya terpancar, sebenarnya sisi keibuannya muncul, mau kamu laki-laki mau kamu perempuan, sisi keibuannya muncul. Dari sini aku melihat kamu pun bisa balancing antara ketulusan sama knowledge kamu, sama pola pikir, dan sama pola pikir kan itu berdasarkan entah itu di sosial kamu atau dari ajaran dari orang tua segala macam, itu di balancing sama ketulusan.
Jadi apa yang kamu lakukan saat ini dan kedepannya itu berdasarkan ketulusan. Lagi banyak clearing energi sebenarnya. Aku bakalan lihat tentang energi orang yang akan kamu hadapin. Jadi, who is this person that will ask you to get married? I'm going to see about this person that will enter their life and ask them to get married. Spirit guide, angel, power, like that, Genesis. I want to know about this person energy. That's their hand. Dia yang akan mengajak kamu menikah. Dari sini ada King of Cups, ada Page of Swords. Energinya mirip-mirip sama kamu. Ya, kalau kamu lihat di sini, di situ kan ada energi The Queen of Cups. Di sini ada King of Cups. Energinya sebenarnya energi pasangan. Dimana kalian memiliki keinginan yang sama, entah itu untuk masa depan, entah itu sebuah perhubungan percintaan. Apa yang kalian mau sebagai sosok pasangan itu dapat gitu, terkoneksi. Kalau saat ini energinya lagi balance, lagi banyak memahami. Kalau kalian dealing sama, kalau kamu adalah sosok maskulin, berarti vice-versanya tadi ada sosok orang yang memprioritaskan kamu. Cuman dari King of Cups sendiri, energinya kalau kamu nanya siapa orangnya, dia itu sebenarnya mudah banget mendapatkan pasangan, mudah banget. Tapi dia itu punya pemahaman soal perasaan itu nggak bisa dibohongin. Chemistry, hati dan segala macam tidak bisa dibohongin. Jadi memang belum nemu gitu sampai dia ketemu kamu. Page of Swords sendiri aku lagi lihat di sini dia lagi banyak kepo, lagi banyak mencari tahu soal dirimu. Cuman aku lihat dari Page of Swords sendiri di sini dia lagi banyak belajar soal makna-makna kehidupan dan makna-makna apa itu menjadi satu di sebuah pernikahan. Kalau secara energi sebenarnya di sini banyak juga sama, ada Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Nah, aku lihat lagi di sini ya. Di sini ada Four of Cups. Untuk beberapa dari kalian dealing sama orang yang tidak sesuai sama ekspektasi atau sebaliknya. Dia tuh tidak menyangka dia bisa menaruh hati sama dirimu. Tapi balik lagi kan dia tidak pernah tahu ya yang namanya chemistry dan hati dan segala macam. Ini dia hanya berpatokan sama itu hati. Cuman kalau aku lihat di sini keadaannya saat ini memang lagi terfokuskan sama apa yang dia pengen, sesuatu yang dia punya. Aku juga ngeliat di sini dia sebenarnya orang yang rajin. Keadaannya fixated, terfokus banget. Kalau kamu lihat di sini energinya tuh gak mirip sama kamu. Lihat kan, sama-sama duduk di pinggir pantai, kamu dengan cups kamu, dengan keberhasilan kamu, tenang, kayak merasa damai. Dia udah rilis apapun itu yang membelenggu. Dari The World sendiri ada masa lalunya dia yang udah dilepasin, kayak udah mencapai freedom. Tapi kalau kamu kan ini masih energi minor, jadi energinya masih terproses. Kalau ini kayak sudah terjadi gitu. Karena yang namanya The World itu udah pasti happiness yang rasanya konten, yang rasanya damai gitu. Keadaannya saat ini gitu, agak mirip energinya. Makanya ini agak make sense kenapa dia bisa yakin ke kamu. Let's see ya, aku bakal lihat siapa orangnya. Spirit guide, angel, and power, like I think it is. Tell me more about who is this person that will ask you to get married with them. Dia akan mengajak kamu menikah. Siapa orangnya? Who's this person that will ask the people who watch this video marrying them? Oke, dan jauh di sana. Ada Three of Wands. Aku ngeliat dia udah ready ya buat ke arah-arah pemikiran yang kedewasaan, pemikiran untuk komitmen jangka panjang. Dari Three of Wands sendiri dia sudah terbiasa memiliki sebuah tanggung jawab. Orangnya juga udah terasah dari kecil kalau misalnya kamu memutuskan sesuatu, kamu harus tanggung jawab, dan tanggung jawabnya bukan hanya 1-2 tahun, tapi tanggung jawab yang long term. Aku juga ngeliat di sini dia punya
kestabilan. Entah ini tanggung jawab yang sudah stabil, jadi dia bisa melangkah maju, atau memang ibaratkan kayak orang yang sudah punya everything gitu loh. Aku misalnya contoh ya, aku udah punya rumah, aku udah punya jabatan, aku udah punya finansial yang bagus, aku udah punya kedamaian sama keluarga, aku juga sudah punya ketenangan soal social life aku. Apalagi nih gitu, longing for something more, orangnya kayak gitu, which is tuh kan ready banget buat keluarga, karena aku ngeliat dia juga datang dari sebuah keluarga yang memberikan dia soal prinsipnya juga soal apa itu keluarga, apa itu membangun sebuah rumah tangga gitu, udah paham dia. Major energinya itu ada judgment, artinya kamu sama dia memang ada kayak takdir gitu. Ya serem banget, ada takdir. Jadi yang namanya takdir untuk setiap orang yang nonton ini beda-beda ya cara ketemunya. Kebanyakan memang tidak apa ya, sometimes kita bisa meramalkan sesuatu atau kita bisa membayangkan sesuatu, memprediksi sesuatu. Ini kadang-kadang tidak sesuai sama prediction, karena gini, surprise kayak kejutan, kayak surprise, kayak hadiah gitu loh. Konsepnya kan kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Tapi yang aku lihat di sini memang diharuskan untuk bersama. Karena ini koneksinya jauh banget ya. Kalau aku lihat gini, secara dalamnya kalian kayak sudah ditakdirkan untuk bersama agar melahirkan anak yang memang diperuntukkan untuk kalian rawat. Jadi nanti in the future this child going to have a major power atau impact yang luar biasa untuk kehidupan kalian berdua gitu. Kalau kamu lihat di sini ada energi anak kecil, dan di situ kadang-kadang gini, ada Tuhan menempatkan dua umat manusia dipersatukan agar merawat atau memiliki seorang anak yang punya andil yang besar di masa depan. Aku melihatnya seperti itu. Nah, ini bisa juga sebaliknya, dia berada dalam suatu keluarga yang memang orang tuanya memahami kenapa mereka bersama, dan itu dia pahamin juga, dikasih tahu ke orang ini gitu. Contoh ya, ibu sama bapak tuh bersama gara-gara gini loh, terus kamu lahir terus karena gini. Jadi dia tuh akhirnya paham the sense of kenapa dia hadir di hidup ini gitu. Aku ini agak dalam. Aku ngeliat dia orang yang cukup romantis. Kita balik on the surface, kita balik di ke depan. Dia orangnya cukup romantis. Dia pemahaman soal cintanya juga bagus. Dia pengertian banget. Tapi untuk beberapa dari kalian memang ini konfirmasi orangnya cukup jauh jaraknya. Itu yang aku bilang selalu, kayak ada bisa jaraknya antar kota, antar pulau, atau antar negara, karena ini udah pasti dia ngelihatnya dari jarak jauh gitu loh. Setiap entah ini aku bisa setiap bangun tidur atau setiap daun itu waktu-waktu maghrib, waktu matahari turun terbenam, dia tuh selalu memikirkan tentang jodohnya, tentang siapa sama siapa gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ada sisi dia yang indecisive, plin-plak gitu. Terus kalau aku lihat dari judgment sendiri, di sini ada energi Scorpio Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Summer Rising, Phoenix, dan Vedic Rising. Dia punya kedewasaan yang cukup baik. Dia juga orangnya bukan tipe yang suka menutupi segalanya. Dia suka kalau misalnya pasangan dia nanya, pasti dia akan jawab dengan sejujur-jujurnya. Mau sifat jelek dia, mau kesalahan dia masa lalu, dia mau pasangannya itu benar-benar mengerti tentang dia gitu. Kalau aku lihat di sini dari red clocks-nya yang dia pakai, sebenarnya dia punya power tapi dia tidak terlalu menunjukkannya. Istilahnya kayak dia punya suatu kebisaan atau dia punya suatu bakat, tapi dia juga tidak terlalu showing off. Aku lihat di sini dia adalah sosok yang sebenarnya suka exploring. Ada juga yang lagi bekerja di tempat yang jauh, atau memang ini jaraknya cukup jauh ya kalau dari itu Pentacle sendiri. Terus orangnya juga
dia punya pemahaman yang sama soal menikah sama kamu. Jadi keluarga itu harus seperti apa gitu. Dia punya pemahaman yang sama. Sebenarnya kalau misalnya kamu lihat di sini memang dia cukup butuh waktu yang cukup panjang untuk sampai di titik saat ini nih. Oke, aku ready kok gitu. Oke. Tell me more about who is this person that will ask your hand to be with them. Siapa yang akan ngajak kamu nikah? Ada the King of Cups, ada the Page of Cups. Dia kalau misalnya udah nih, dia tuh kayak punya persona, atau dia tuh kayak punya apa sih namanya, punya image di orang-orang sekitar atau di masyarakat, di lingkungan sosialnya dia, bahwa dia adalah orang yang stabil. Maunya keluarnya 2, I just need 1. Nah, dia itu tipenya juga bisa dibilang gini, kalau di luaran dia bakalan terlihat berwibawa, tapi kalau misalnya udah cinta banget nih sama seseorang, atau dia sudah punya pasangan tuh jadi bucin, jadi kayak anak kecil. Aku juga ngeliat di sini ada yang berhubungan sama soulmate. Beberapa dari kalian, dia sosok orang yang lumayan pasif. Artinya gini loh, pergerakan soal cintanya dia tuh pasti aku mau sama kamu gitu. Cuman kalau dibilang kayak push atau kayak mendorong banget, kayak harus cepet itu enggak. Itu bukan dia banget. Dia lebih seperti aku ngasih tahu kamu nih niat aku ke kamu, and then seterusnya ya udah terserah gitu, ngikutin arusnya. Yang penting aku udah mengutarakan niat gitu. Dia adalah tipe orang yang memahami banget dirimu dari sikap positif dan negatif kamu. Dari King of Cups sendiri, aku ngeliatnya di sini dia punya kepintaran secara emosional. Untuk beberapa dari kalian, nah ini karena di sini ada sosok yang childish yang aku bilang, jadi itu kayak punya 2 sisi. Satu sisi dewasa banget untuk orang-orang sekitar. Kalau misalnya ngomongin soal percintaan, dia bisa jadi kayak anak kecil, bucinnya bucin parah. Karena dari Page of Cups sendiri, it's a lover. Ini orang tuh kayak kalau udah kecintaan banget sama seseorang, ibarat kan kayak bola matanya jadi berbentuk hati gitu loh. Orang tipenya kayak gitu. Jadi kamu mau apa? Contoh, aku mau dibeliin bunga deh. Nanti dia bakalan beliin kamu bunga yang kayak banyak banget sampai lebay gitu. Kadang-kadang suka lebay. Tapi kalau misalnya ngomongin soal tadi pamornya dia, pembawaan dia di social life-nya dia bagaikan orang yang stabil banget, kokoh banget. Kayak orang-orang pun bakalan kayak, ih masa sih dia kayak gitu kalau pacaran, ih masa sih kalau dia kayak gitu kalau berpasangan gitu loh. Kalau aku lihat di sini, dia kan duduk di singgasana yang warnanya agak teal, turquoise, warna-warna yang hijau-hijau tapi hijau-hijau kebiruan gini. Pertama, yang tadi aku bilang, kepintarannya dia, knowledge-nya dia itu dibarengin juga sama hatinya dia. Dia hatinya lumayan tulus, terus intuisinya sebenarnya juga bagus. Nah, kalau kamu lihat di sini, dia kan singgasananya berada di atas air. Airnya terombang-ambing. Dia nggak akan ikut-ikutan terombang-ambing. Karena dari pendirian dia yang sudah nyaman dari dia lahir, itu bikin dia jadi sosok orang yang kokoh. Dia orangnya terbuka, orangnya tuh istilahnya kalau misalnya dia senyum, orang-orang ikut senyum gitu. Tapi dia tetap jadi orang yang kayak kuat gitu loh. Orang-orang gak bakalan berani macam-macam sama dia walaupun dia ramah gitu. Nah, yang kalau dari Page of Cups sendiri, yang tadinya energi bucin, jadi kayak kekanak-kanakan kalau ngomongin soal percintaan. Aku ngelihatnya dia juga, mindset dia soal cinta itu aku memberikan kamu sesuatu, I giving you something. Kayak misalnya aku ngomong cinta ke kamu, itu omongan doang, itu kayaknya namanya bualan. Bagi dia harus menunjukkan sesuatu atau memberikan kamu sesuatu. Terus kalau dari Justice sendiri, kamu bisa jalan sama Libra, dia aku bilang ngomongin soal status dan dignity di social life-nya dia, atau di kehidupan kerjaan, lingkungan pertemanan dia, tuh bagaikan orang yang kayak apa ya, disegani gitu. Aku juga
beberapa dari mereka memahami soal hukum atau memahami soal politik ya, interest soal hal itu. Tapi kalau aku lihat di sini memang orangnya sangat fair. Kalau jujur harus jujur. Kalau misalnya ada ketidakjujuran, berarti there's something wrong. Gitu. Dia tidak pernah menempatkan sesuatu di gray area, di area yang abu-abu. Jadi kamu sama dia nggak pernah ngerasa bingung. Ini mau dibawa mana? Karena dia udah jelas. Hitam-hitam, putih-putih. Ini juga ada Hangman. Kamu bisa bilang sama Pisces and Leo. Ini artinya dia punya kedewasaan, punya pemahaman soal duniawi dan akhirat. Dia cukup orang yang bisa pasrah. Terus kalau aku lihat di sini, kepalanya bercahaya. Berarti dia bisa downloading any information. Contoh ya, kamu ngomong sama dia, dia bisa sensing tuh apa yang kamu omongin itu beneran atau enggak gitu. Aku pause sebentar karena ada azan. Oke? Nanti kita mulai lagi. Oke, lihat ya siapa orang ini. Lanjut. Who is this person that will ask your hand, get married, who will suggest that you both should get married? The Star. Orangnya cukup populer, cukup banyak temennya, cukup banyak yang kenal sama dia. Orangnya cukup asik ya kalau berteman. Aku juga ngeliat di sini secara financially good. Kalau kamu dealing sama masculine, this is your sugar apa? Karena di sini pentakelnya gede banget. Financialnya oke. Aku juga ngeliat dia juga udah mikirin soal aset. Aku juga ngeliat di sini kemakmuran dia juga besar. Terus aku lihat di sini memang secara kerjaan dia kayak bukan orang sembarangan gitu. Kalau kamu lihat dari red clock-nya dia, yang tadi aku bilang ini kalau red clock tuh kayak jubah merah. Itu kita ngomongin soal sosok orang yang memang sosok orang kalau yang di masyarakat itu atau di social life itu kedudukannya juga tinggi. Dari Ace of Pentacles sendiri ini membuktikan kalau this person is rather new for you ya, kayak cukup baru untuk diri kamu. Jadi bukan tipe orang yang kamu mungkin kenalnya udah berpuluh-puluh tahun, tapi kalau dari Ace of Pentacles sendiri appearance ya itu cukup baru dalam hidup kamu. Cuman let's see ya di sini healing energinya ada. Jadi kalau kamu sama dia bagaikan contoh ya, kamu kayak kotor-kotoran nih. Deket dia tuh langsung jadi bersih. Bukan dalam arti apa ya? Bukan dalam arti secara fisik ya, tapi secara energi. Energinya dia tuh bisa ada vibrasi. Jadi kalau kamu deket dia tuh vibrasinya dia tuh bisa kayak membersihkan yang hitam-hitam, yang gelap-gelap kayak gitu. Semoga kamu mengerti ya. Di sini juga aku melihatnya dia pintar untuk memanifestasi. Dia juga tipe orang yang sebenarnya bisa memahami perasaan orang lain, memahami keadaan. Cuman sekarang aku lihat dia banyak ngerem ya. I don't know why. Ini kemungkinan juga tentang udah masanya dia harus bisa lebih menjaga energinya dia sendiri. Cuman kalau aku lihat di sini dia punya sense of giving to others. Jadi kayak punya perasaan untuk memberikan. Apa nih yang harus aku lakukan untuk sekitar aku gitu. Kalau kamu lihat di sini, dia orangnya sangat jujur. Ketulusannya juga bagus. Pertama tadi healing energinya juga dapat. Kalau dari The Star itu pasti ngomongin orang yang populer ya. Ada dia pintar berimajinasi, fertility juga. Aku juga compassionnya tuh beda dari orang lain. Kadang-kadang walaupun dia sering disakitin ya, tapi tetap aja jadi orang baik. Ngerti gak sih? Jadi ada sisi dia yang kebaikannya itu memang waktu dulu tuh suka dimanipulasi orang. Cuman sekarang makanya dia agak keep energinya dia karena dia udah belajar. Aku juga ngeliat di sini ngikutin jalannya kehidupan. Yang aku bilang, kalaupun dia mau serius, dia tuh nunjukin, aku pengen serius, aku sama kamu niatannya serius. And then tapi dia nggak nge-push kayak ayo dong, nggak gitu loh. Jadi ngikutin arusnya tetap.
Aku juga ngeliat di sini kemungkinan juga bisa memahami soal astrologi, astronomi, occultism. Ini ada yang koneksi via dreaming, terus juga apa yang berhubungan sama visual yang indah. Visualnya bagus. Oke. Ada nih, aku denger ya, ada satu musik atau satu lagu yang kalian berdua tuh connect gara-gara lagu itu. Jadi kayak mungkin dia ngasih kamu lagu atau kamu ngasih dia lagu. Jadi ada aku ngeliat dengerin lagu sound. Terus abis itu dari Ace of Pentacles sendiri kamu bisa dealing sama ini Aquarius, kamu juga bisa dealing sama Virgo, Taurus, Capricorn. And then di sini konfirmasi kalau this person suka giving. Jadi sesuatu yang di giving itu, dikasih, itu bukan kayak aku sayang kamu, nggak gitu. Jadi kayak contohnya ya tiba-tiba ada paket gitu, makanan, minuman, terus kamu nanya apa nih, semangat ya, aku tahu kamu lelah gitu. Itu contohnya dia untuk memberikan sesuatu. Jadi sesuatu yang konkret kelihatan. Ada yang suka ngasih ada bunga, ada yang suka ngasih sesuatu yang kayak bikin kamu comfort, ice cream, makanan segala macam. Ada yang juga ngasih hadiah, sesuatu yang mungkin kamu impikan, itu apa, tas, sepatu dan segala macam. Itu sesuatu yang dari barang tuh kelihatan gitu. Dia suka melakukan hal itu. Aku juga ngeliat di sini memang ada sisi rahasia ya. Sisi rahasia ini lebih seperti kayak sexual preference. Ini kayak buat later lah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, ini kayak kinky side. Jadi hubungan seksual yang dia ke arah yang dia suka tuh preferensinya seperti ini. The way cara dia suka badan kamu ataupun sebaliknya kayak gitu. Aku bakal lihat message dari oracle card. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, tell me about this connection. What do I need to know and what do I need to tell them about this connection? Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Semakin kamu memaafkan dan menerima apapun yang terjadi di masa lalu, semakin kamu bisa menikmati keadaan saat ini. Release your ex, the time has come to clear your energy. Ini udah waktunya kamu clearing energi mantan, energi masa lalu, apapun itu ya. Udah harus di clearing. Make the effort, great love is worth taking the step you're guided to take. Ini kalau kamu mau cinta, harus ada usaha. Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Ini kan kartu childish, kartu kekanak-kanakan. Ini waktunya juga buat playing around. Jadi istilahnya bukan mainin dia ya, lebih seperti kayak flirting, manja-manja, manis-manis. Itu juga harus dilatih, oke? Aku bakal lihat outcome of the situation. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada the Ten of Cups. Ini ngomongin soal completion. Ini happy family, membangun sebuah keluarga kalian juga fine-fine aja. And then the High Priest, ini ngomongin juga soal the High Priest itu the Hierophant. Jadi ini ngomongin soal komitmen yang berdasarkan entah itu keyakinan kamu, keyakinan dia. Dari the High Priest ini ngomongin juga soal traditional marriage. Jadi kamu juga akan kayak ngalamin pemahaman dia soal kehidupan pernikahan itu yang apa ya, sesuai sama traditionality kalian. Jadi masing-masing tuh disatuin gitu loh. Dari the strength, di sini ada sebuah kestabilan, kenyamanan. Kamu seperti bisa menaklukkan dia atau dia yang bisa menaklukkan kamu. Jadi, this is your reading. Yang aku lihat di sini karena paling besar ada the High Priest. Ini juga menyatukan sebuah keyakinan. Jadi mungkin
kalau aku nggak bisa langsung kayak to the point ini ngomongin soal agama dan segala macam ya. Kalau keyakinan itu sesuatu yang what you believe, apa yang kamu percaya sama apa yang dia percaya itu kayak disatukan gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di pesan aku. Semoga dapat membantu. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. And kalau kamu suka video ini, kamu boleh comment dan subscribe. See you in the next reading. Bye. Thank you.